Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang hadir pada hari ini dan juga teman-teman yang menyaksikan secara langsung dari live streaming di Instagram kita di @170daysfilm, di TikTok @starvisionmovie dan juga di YouTube dan Facebook dari Star Vision Plus. Hari ini bersama saya Dias Danar kita berkumpul di acara press conference dan juga cast reveal dari film 170 Days. Boleh tepuk tangan dong buat yang hadir hari ini, dan ini adalah film sangat ditunggu juga diangkat dari sebuah karya novel yang sangat luar biasa, novel bestseller karya Nazira Safa yang disutradarai oleh Hadrah Daeng Ratu. Dan lagi-lagi Star Vision memberikan kita tontonan yang sangat luar biasa yang akan hadir di seluruh bioskop Indonesia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini film tentang dan bergenre drama religi di mana kita bisa banyak belajar nantinya dari film 172 Days ini, mulai dari ya pasti kita punya pasangan masing-masing, bagaimana kita berproses dan menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan yang penting juga terutama buat yang udah punya pasangan juga ya, gimana kita mencintai pasangan kita itu karena Allah. Wah ini Masya Allah. Dan berkumpulnya luar biasa banget juga hari ini di hari Jumat ini ya. Jadi semoga semuanya mensupport dan juga mendukung, dan terutama teman-teman media juga yang sudah hadir hari ini. Dan untuk menambah keberkahan kita juga di hari ini, kita nanti akan perkenalkan juga jajaran cast serta tim produksi yang terlibat dari film 172 Days persembahan dari Star Vision. Dan sebelumnya kita buka di press conference siang hari ini dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Messi Gusti. Silakan Messi Gusti, kami persilakan. Assalamualaikum semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruju min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Messi Gusti, boleh tepuk tangan dong untuk Messi Gusti. Terima kasih Messi Gusti, boleh kembali ke tempat yang sudah disiapkan, nanti akan dipanggil bersama dengan para cast yang lainnya juga yang sudah siap di siang hari ini bertemu dengan teman-teman media yang juga sudah menyapa kita. Baik, buat teman-teman yang juga hadir hari ini, ya setelah dibuka dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran oleh Messi Gusti, buat teman-teman yang hadir juga di hari ini secara langsung maupun secara online yang lagi menyaksikan kita lewat Instagram, YouTube dan juga live TikTok kita akan memanggil para pemain dan juga tim kreatif yang terlibat dalam film ini untuk sama-sama juga memperlihatkan untuk pertama kalinya kepada teman-teman media dan juga seluruh penonton yang sedang menyaksikan kita. Akan kita berikan, ini adalah teaser poster
terlebih dahulu bersama dengan teman-teman. Jadi ini yang hadir dan menonton kita sangat beruntung bisa menyaksikan secara pertama ya, jadi orang pertama yang melihat teaser poster dari film 172 Days. Langsung aja kalau gitu kita panggilkan bersama-sama. Boleh kita minta teaser poster dulu berada di sini biar nanti bisa berdiri di tengah-tengah para pemain dan juga seluruh tim kreatif yang sudah hadir hari ini. Baik, ya ini dia. Nah, masih ditutup dulu untuk teman-teman media yang akan pertama kali melihatnya di siang hari ini, teaser poster dari film 172 Days persembahan dari Star Vision. Terima kasih. Kita akan panggilkan untuk seluruh tim produksi dan juga para cast yang terlibat dari film 170 Days di hari ini. Yang pertama kita undang produser dari Star Vision, Bapak Chan Parwes Servia. Silakan boleh bersama kita Pak di sebelah kanan dari teaser poster kita. Kita undang juga sutradara dari film 172 Days, Hadra Daeng Ratu. Hadra silahkan. Penulis novel dari 172 Days, Nazira Safa. Silahkan boleh bergabung bersama kita Nazira. Iya, mungkin boleh di ini dia Nazira, silakan. Boleh di sini di sebelah Pak Chan Parwes Nazira. Silakan boleh di sini. Selanjutnya penulis skenario untuk film 172 Days, ada Mas Archie Hekageri. Silakan Mas Archie. Boleh diundang bersama ke dalam, silakan. Boleh dibantu mungkin. Siap, ini dia Mas Archie. Dan selanjutnya kita akan juga mengundang jajaran cast yang terlibat dalam film 172 Days. Tepuk tangan dong untuk Yasmin Napar, Brian Domani, Yoriko Angelin, Amara Sofi, Abun Sungkar, Aditya Putri, Ridwan Gani, Cindy Fatikasari, Tengku Firmansyah, Mesya Siregar, Hamas Sahid, dan Messi Gusti. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Ini dia jajaran cast yang terlibat untuk film 172 Days. Dan juga kita undang head crew yang hadir pada siang hari ini bersama dengan kita. Ada line producer, ada Nova Teguh, ada DOP Adrian Sugiono, dan casting director ada Abi Prabu. Silakan bergabung bersama kita. Boleh ke depan Mas, nama-nama yang disebutkan. Silakan. Oke. Baik. Agak boleh bergeser antara kanan dan kiri dari teaser poster kita. Baik, Pak Parwes boleh kita minta berada di samping kanan sini Pak, bersama dengan Mbak Hadra dan juga Mbak Nazira boleh pastinya di sini. Ya, sedikit lagi Brian Domani dan juga Yasmin boleh berada di kanan kirinya, dan yang lain silakan mengikuti ada di kanan kiri dari poster ini biar diabadikan karena kita akan membuka poster ini. Silakan. Oke, mari sebelah sini bersama dengan Mbak Zira. Yes. Siap ya, bismillah ya, kita buat pertama kali nih akan dibuka dengan teman-teman media. Boleh silakan boleh bersiap-siap teman-teman media. Boleh agak lebih merapat lagi mungkin Mas Tengku Firmansyah, boleh agak merapat lagi ke kanan kirinya di belakang. Oke. Nah ini dia biar terlihat semua. Messi Gusti boleh di sebelah sini barengan, ya, jangan di pinggir. Nah biar kelihatan semua sama teman-teman media yang hadir hari ini. Kita akan sama-sama melihat teaser poster dari film 172 Days. Pak Parwes boleh memegang tirainya, Mbak Zira, Mbak Hadra, Brian Domani, Yasmin boleh bareng-bareng dengan mengucapkan bismillah ya. Kita buka dalam hitungan mundur dari 3. Yes, dari atas ke bawah. Ini dia teaser poster dari film 172 Days persembahan dari Star Vision. 3, 2, 1. Wow, ini dia. Menarik sekali dari teaser poster aja kita sudah bisa ini ya. Yasmin boleh lihat mendekat silakan. Dan Ryan, nah kok jadi malu-malu gitu sih Ryan. Kita boleh foto dulu Pak, silakan teman-teman para pemain sutradara dan juga jajaran. Yes, boleh foto dulu, boleh kita lihat sebelah.
Iya, yang tinggi-tinggi boleh di belakang. Yang pemain cewek mungkin di depan ya Pak, di depan ya, pemain-pemain yang cewek di depan boleh. Yasmin boleh sebelah poster Yasmin. Yasmin sebelah, iya sebelah situ. Jangan jauh-jauh, iya dari Brian. Silakan teman-teman media, boleh kasih pandangan kita ke sebelah kiri dulu. Boleh kasih pandangannya ke sebelah kiri. Kiri. Baik, sebelah kiri. Oke, tengah sekarang, tengah. Karena ada teman-teman juga yang menyaksikan kita dari Instagram, Facebook, kemudian YouTube dan juga TikTok nih, bareng-bareng juga di rumah selain teman-teman media yang hadir hari ini. Sebelah kanan boleh juga di sebelah kanan. Ini baru teasernya udah menggambarkan kayak, aduh adem banget, gimana. Luar biasa. Baik, terima kasih teman-teman media, nanti kita berikan kesempatan untuk berfoto lagi. Dan kami persilakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan juga. Oke, dan untuk head crew yang hadir, Mas Nova, Mas Adrian Sugiono dan juga Mas Abi, thank you banget sudah bersama membuka teaser poster dan kami persilakan duduk di tempat yang sudah disiapkan. Boleh disilakan dicari namanya masing-masing nih, sudah ada. Nah, oke. Siap, silakan Pak Parwe, silakan. Nih Mas Arci sama Abun janjian ya pakai flanel ya. Sengaja ya Abun Sungkar the best Abun emang. Iya Abun sebagai direktur. Amin ya. Dan inilah teman-teman media dan juga teman-teman yang sedang menonton kita, yang sudah juga tadi kita persembahan buat teman-teman media sekaligus dengan teaser posternya. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga tim dari film 172 Days. Oke. Ini menarik Pak Polres, hari ini Star Vision kembali di, ya semua hari baik tapi hari Jumat punya satu keberkahan yang memang beda Pak. Mengumumkan sesuatu yang indah lagi dari Star Vision. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini Jumat berkah, pada Jumatan, ya kita di sini berkumpul untuk selamatan. Karena insya Allah besok kita akan mulai syuting sebuah film berjudul 172 Days. Mungkin menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat ini akan menjadi sebuah karya yang menarik untuk nanti ditonton oleh para pencinta film-film bertema drama religi ataupun bergenre yang lain. Film ini adalah sebuah kisah cinta yang tidak biasa. Kita akan melihat sebuah kisah cinta yang begitu agung dan begitu menyentuh, yang bikin kita baper, antara Nazira Safa dengan Amer Ajikra. Dalam kisah cinta ini kita akan melihat banyak hal, tapi satu hal yang paling penting adalah kita ingin mengajak setiap orang untuk bercermin dan mencari tahu lagi apakah kita udah menjadi sisi terbaik daripada diri kita. Di film ini kita akan diajarkan tentang bagaimana proses tentang remaja yang mempunyai masalah atau kita kenal dengan istilah mental health sekarang ini. Bagaimana akhirnya diberikan kesempatan yang kedua melakukan pernikahan menjadi pasutri muda melalui ta'aruf, betul-betul menikah tanpa pacaran, melakukan proses hijrah dan akhirnya menemukan apa yang disebut mencintai karena Allah. Dan yang paling penting dalam 172 days ini, kita akan diajarkan untuk ikhlas bahwa takdir itu ada. Dan di sini bayangkan Nazira Safa, ya aku sangat salut sekali sama Nazira, aku panggilnya Dejira karena masih sangat muda, yang bagaimana mengalami sebuah peristiwa yang begitu berat, begitu sulit mungkin bagi orang untuk melihatnya, tapi dia hadir hari ini
karyanya menjadi sebuah karya film yang ditulis senarionya dari novel ini novelnya itu kisah nyata loh. Itu kan jarang sekali ya kita sebuah novel kisah nyata yang kemudian ditulis juga senarionya oleh Archie Hekageri yang kita udah tahu, yang sangat fasih bercerita tentang kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita, dan juga sutradaranya kita udah nggak usah ragukan lagi, Hadrah Daeng Ratu, yang semoga narasi tentang perempuan melalui karya film berjudul 172 hari ini bisa kena kepada penontonnya. Bagaimana Zira ya, melihat bahwa proses hijrah ini, proses hijrahnya yang begitu lembut, dibimbing oleh suaminya, yang bukan ujuk-ujuk malam pertama ngajakin tidur gitu kan, ya kan. Tapi banyak hal yang sangat menarik yang bikin kita baper, dan yang paling penting adalah bagaimana Zira melihat bahwa kehadiran suaminya itu adalah sebuah hadiah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena upayanya untuk ingin menjadi muslimah yang lebih baik. Jadi menurut saya banyak sekali hal yang menarik yang menurut saya film ini adalah menjadi sebuah film yang katakanlah favorit saya yang akan segera diproduksi, yang kami berharap doa dari semua yang hari ini hadir di ruangan ini ataupun yang di rumah yang menonton melalui YouTube ataupun Facebook, TikTok, ataupun IG Stories. Yuk kita doakan agar karya ini menjadi karya luar biasa. Timnya insya Allah luar biasa, sutradaranya, semua timnya adalah tim-tim terbaik. Dan yang paling luar biasa adalah pemainnya. Cast-nya menurut saya istimewa. Tepuk tangan dong buat tepuk tangan untuk cast-nya. Aku menemukan Amer yang diperankan oleh Brian, kemudian Yasmin, ya kan, aku kangen setelah Imperfect pengen main lagi hari ini. Yes, akhirnya bertemu lagi hari ini. Ya kan, menjadi Zira, ya. Dan Zira terus berkomunikasi dengan Brian dan Yasmin sehingga mereka insya Allah akan menjadi apa yang Zira dan Amer yang seutuhnya untuk nanti dihadirkan kepada penonton yang akan ya membuat kita baper lah, unyu gimana gitu kan. Tapi ya kemudian yang tim lainnya di sini ada cast-cast yang lain tadi udah diperkenalkan. Semuanya sahabat-sahabat saya, semuanya mempunyai sejarah bareng dengan saya dari sejak kecil, ya kan. Teguh Firmansyah, Cindy di umur 15 tahun sama aku, ya kan. Kembali lagi hari ini, Abun si nakal, si dakilan. Tapi anak ini baik hati banget, Abun baik hati ya. bener, Pak. Jadi kalau ada cewek-cewek di luar sana yang masih jomblo, tolong nih ya. Dia pesennya itu tadi sama saya untuk diperkenalkan, dia pasti jomblo. Di highlight ya Pak, Abun jomblo tuh. Ya kan? Yes. Dan ya Mas Arci tadi udah saya perkenalkan, terus ini menjadi apa? Aku lupa namanya Alvin kan? Ya kan? Alvin Hafiz ya. 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 Betul? Iya. Alvin Hafiz. Ya kalau sebelah sana aku udah kenal dari dulu. Yang sebelah kirinya juga aku kenal. Ya kan? Dan Aditya Putri udah tahu lah. Yes. Pertama kali juga berapa main kali bersama ketemu kita, ya terus yang baru, ya kan yang jadi Niki, ya kan, Amar Sophie ya. Oke. Yoriko dan ini tadinya mau main nggak jadi ya. Jadi penulis aja. Ya, jadi saya. Dan Meisha Siregar juga aku datangin, ingat pakai beberapa tahun Meisha dari Bandung kamu ke Jakarta. 19 dari umur belasan udah barengan sama Papa Res bikin juga. series Iya. ya kan bareng waktu itu. Dan Messi dari kecil sekarang udah pintar ngajinya, dan Messi akan berperan sebagai Zira kecil. Yes. Banyak sekali saya ingin ngobrol panjang tapi nanti lebih baik dibagi siapa yang bicara, tapi insya Allah ini akan menjadi sebuah karya yang menarik,
yang bisa menghibur, menginspirasi, dan yang pasti beda. Kan banyak ya sekarang itu kita menemukan bahwa ada tontonan yang hanya romcom biasa, yang sehingga akhirnya penonton menunggu, udahlah tunggu aja nanti di OTT. Nah yang ini excitementnya pasti akan besar sekali untuk kita pada waktunya nanti nonton di bioskop, insya Allah. Terima kasih. Siap, tepuk tangan dong untuk Bapak Jan Parwes. Pak, tapi sedikit Pak sebelum ke yang lainnya, berarti selain nanti penonton mendapatkan value-value dari film 172 Days ini tentunya seperti tadi menemukan versi terbaik, terus kita belajar mencintai pasangan kita karena Allah, baper-baper dan gemesnya juga bisa kita dapetin di sini ya Pak berarti ya. Jadi lengkap nanti paket lengkap ya. Berarti ini semua ada di pundak sang sutradara juga yang akan kita ajak ngobrol nih. Tepuk tangan dong untuk Andra juga. Di Dapuk menjadi sutradara film 172 Days barengan sama Star Vision hari ini dengan jajaran cast yang luar biasa dari novel yang juga luar biasa. Gimana saat menerima orang ini dan proses perjalanannya sampai dengan hari ini tuh seperti apa Mbak Andra? Boleh ceritain ke teman-teman media? Ya, Assalamualaikum, selamat siang teman-teman media. Terima kasih sudah hadir. Pertama dari dikasih novel ya sama Bapak Parwes, terus saya baca novelnya. Kayaknya saya setelah baca novelnya langsung bilang ke diri saya bahwa nggak ada alasan untuk nggak nerima judul ini gitu, karena isi novelnya yang luar biasa banget tentang proses hijrah gitu. Saya sendiri juga mengalami proses hijrah itu di dalam hidup saya. Terus ada banyak yang di highlight gitu yang perlu disampaikan ke banyak orang gitu di dalam novel ini. Bagaimana proses ta'aruf dua orang manusia yang awalnya tidak mengenal satu sama lain. Terus dia memutuskan untuk menikah, artinya cintanya mereka benar-benar karena Allah. Dan karena mereka melakukan cinta itu karena Allah, Allah kasih hadiah bagi mereka untuk mereka pada akhirnya menemukan versi terbaik di diri mereka gitu. Jadi kayak novel ini luar biasa banget. Zira umurnya masih muda banget, udah bisa bikin cerita yang bukan cuma mengharu biru ya, tapi baper, gemes itu sepanjang baca juga aku senyum-senyum gitu. Terus kita adaptasiin ke skenario ditulis sama Mas Archie, itu juga kayaknya semua perasaan ada di dalam cerita itu gitu. Gitu sih. Siap, jadi sampai saat ini udah berapa persen persiapannya dan syuting prosesnya akan seperti apa, mungkin boleh yang bisa di-share ke teman-teman media? Ya, insya Allah kita besok memulai hari pertama syuting di ada beberapa lokasi di Jabodetabek gitu. Terus hari pertama kita syuting daerah Depok gitu dengan cast kayaknya hampir semuanya besok ya. Besok ngumpul di hari pertama. Siap, berarti tinggal start nih besok kita doakan bersama ya. Minta doanya semoga syutingnya lancar biar kita bisa cepat-cepat menghadirkan tontonan yang bikin baper, gemes, unyu-unyu. Terima kasih. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak Hara. Thank you sebagai sutradara Mbak Hara. Kita ngobrol sama Zira dulu sebagai penulis novelnya yang juga sangat luar biasa. Kita lihat tadi kita juga sempat ngobrol dari bawah nih, aura yang ditampilkan hari ini oleh seluruh cast dan yang hadir hari ini tuh pasti akan ada impactnya juga dari sang penulis novelnya gitu. Sampai ada di titik ini kan perjalanan yang sangat luar biasa. Dan sebentar lagi karya dan juga kisahnya tidak cuma dari pembaca tapi juga penonton film di Indonesia yang merasakan. Itu gimana yang bisa di-share ke teman-teman media, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah kita dikumpulkan di sini. Terima kasih untuk rekan media, untuk kakak aku yang ada di sana. Terus untuk Pak Parwes, Mas Arsi, Mbak Hadra, untuk semua cast yang ada di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak. Perjalanan panjang menuju akhirnya novel ini difilmkan. Sebenarnya memang pas setelah aku idah 4 bulan 10 hari itu aku memiliki jadwal yang kosong dan ya pasti sedih ya pada saat itu. Cuman akhirnya aku
menghargai luka aku, yaitu aku membuat novel gitu, bikin novel sebagai sisi healing aku, dan masya Allah ternyata memiliki, ketika novelnya meluncur rilis, banyak peminatnya, sampai akhirnya banyak beberapa PH yang ingin meminang karya aku. Beberapa kali ketemu sama beberapa PH dan entah mengapa kliknya sama Star Vision. Oke, tepuk tangan dong. Hari ini seperti jodoh gitu ya, ketemu jodoh ya. Karena aku seperti yang kalian lihat, aku masih muda, aku penulis baru dan penulis muda. Ketika ketemu sama Pak Parwes udah punya buku aku. Pak Parwes sudah baca dan banyak hal yang aku belajar dari Pak Parwes, dan aku ngerasa kayaknya karya aku yang masih sangat unyu ini, masih sangat baru ini bisa sama-sama kita besarkan di Star Vision bareng Pak Parwes. Dan alhamdulillah terwujud. Sepanjang pembuatan naskah, aku langsung dihubungkan sama Mas Arsy, terus sama Mbak Hadrah juga, kita telepon-teleponan. Aku sangat merasa dihargai, terus melalui proses pencarian case-nya juga senang banget ketika dapat Yasmin, dapat Brian, dapat Yeriko, dapat semuanya. Masya Allah banget, untuk aku penulis yang masih baru, dengan adanya Pak Parwes aku bisa ibaratkan diajak bareng bersama-sama menjadi luar biasa bersama-sama kayak gitu. Tepuk tangan dong sekali lagi. Pak Parwes, makasih. Berarti kepercayaan yang luar biasa dari produser, penulis dan sutradara itu juga yang membuat kamu yakin dari banyaknya pinangan akhirnya betul. 172 Days ini ada bersama dengan Star Vision ya. Berarti Masya Allah ya, Allah gak berhenti-berhenti ngasih nikmatnya ya. Iya, Masya Zira Allah, ya. Itu gimana ceritanya, boleh ceritain dong, kamu bisa perjalanan kalau dari diri kamu sendiri gitu ya. Itu prosesnya kan. Proses hijrah. Yes, proses hijrah sampai dengan saat ini. Gak ada, hijrah tuh gak pernah bisa ada finish sebelum kematian ya. Masya Jadi Allah. sampai saat ini aku masih ada di proses hijrah itu tersendiri, masih terus belajar, kita banyak ketemu orang, bisa saling dapat support, terus juga kita bisa memberi sesuatu sesuai pengalaman aku kayak gitu. Dan seperti yang kalian tahu, hijrah itu memang tidak mudah. Jadi Masya Allahnya dengan buku ini dijadikan film, dan memang poin utama dalam buku ini tuh sebenarnya bukan hanya kisah cintanya aja, tapi proses perjuangan hijrah seorang anak muda di zaman sekarang yang luar biasa susah sekali gitu. Jadi untuk aku tahu hijrah itu tidak mudah, jadi ayo kita bersama-sama hijrah. Dan mungkin cara aku mengajak teman-teman untuk hijrah itu sebenarnya memang sulit, tapi bisa kok dijalanin tuh lewat karya seperti itu. Dan karya ini alhamdulillah dijadikan film gitu. Bismillah. Tepuk tangan sekali lagi buat Nazira. Terima kasih Nazira nih, Masya Allah. Semoga perjalanannya terus dilancarkan ya sampai dengan nanti tayang. Amin, dan juga banyak penonton Indonesia yang dapetin. Semoga para penonton nanti bisa mendapatkan poinnya mungkin tidak bisa aku jelaskan. Kalian yang bisa mendapatkan poin-poin itu untuk mencapai kliknya gitu. Ada di mana dapatnya, di sisi yang mana, nanti tonton dari karyanya. Siap, terima kasih Zira. Kita ke Mas Archie sebagai penulis karya. Mas Archie, ngobrol Mas Archie gimana proses ngobrol sama Pak Parwes, Zira dan juga Hadrahnya untuk penulisan ini dari novel yang udah sangat luar biasa. Mas Archie silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar seneng banget karena gak nyangka banget begitu datang. Yang main rata-rata temen semua, udah kenal lama. MC-nya lu, Dias, ketemu lagi. Prosesnya jadi waktu itu Pak Parwes cerita ada buku 172 Days, waktu gue baca langsung seketika waduh ini penting banget nih cerita ini. Karena satu, kisah cintanya tuh gak tahu ya, kalau gue teringatnya sama kisah cinta Jack and Rose di film Titanic gitu. Jadi langsung kisah cinta yang everlasting, yang bener-bener kena banget waktu baca tuh, sampai ini kisah nyata nih yang bener nih, bagus banget gitu ceritanya. Terus waktu makin lama dipelajarin sebelum dituangin ke skenario,
wah ini sih penting banget ya, penting untuk teman-teman yang baru mau menikah. Kenapa? Karena ini akan jadi pelajaran untuk kalian menghadapi bagaimana ke depannya. Tapi untuk yang sudah menikah juga ini sangat penting karena disinilah diajarkan kisah cinta sejati, kira-kira gitu sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan buat Mas Arci juga, nanti kita akan lihat. Belum lama kita diajak baper juga oleh karya dari Mas Arci juga, sekarang juga terlibat lagi di sini nih, luar biasa Mas Arci. Kita ke jajaran cast juga yang sudah ada di sini, mungkin pertama dari Yasmin Perdulu sudah hadir juga menyapa teman-teman, kasih tahu dong ke teman-teman media di sini. Kalau kata Brian langsung berdua aja. Enggak Brian, ini requestnya harus sendiri, Brian sendiri. Dia selalu gitu pesennya, berdua aja. Tapi pengen tahu dari Yasmin dulu gimana pada saat mendapatkan peran Zira ini, dan setelah baca skenarionya, apa yang bisa kamu ambil dari orang yang luar biasa di samping kamu ini, Yasmin, silakan. Boleh. Jadi aku pertama kali dapat skenario itu langsung draft yang paling terakhir. Dan aku baca saat reading bersama Brian dan juga acting coach kita Mas Komar. Terima kasih sudah bimbing kita selama readingnya. Itu benar-benar dari awal, jadi ceritanya itu menurut aku sangat fast pace. Dan dari awal sampai akhir cerita itu benar-benar kayak tadi yang Bu Hadra bilang, semua perasaan dirasain di skenario ini. Jadi dari awal yang nggak mau diceritain dulu ya perasaannya gimana dari awalnya, pokoknya ketahuan. Ya, ntar ketahuan dong. Maaf, bentar nih sambil agak di filter dikit. Harus sambil ditahan ya biar nggak spoiler. Jadi ya pokoknya perasaannya benar-benar yang kayak naik turun dan aku tuh kayak nggak sabaran pas baca skenario ini, kayak pengen cepet-cepet flip the pages untuk ngelihat what's next. Ini ada apa lagi nih. Dan sepanjang reading dari pertama kali aku baca skenario sampai terakhir which is tadi pagi, itu perasaannya bukan makin biasa aja, malah makin deg-degan. Scene-scene yang unyu-unyu aku merasa makin, pas acting out juga sama Brian itu makin gemes lagi, makin salah tingkah lagi, ini gimana gitu, gemes banget ya. Terus yang sedih juga makin sedih lagi, pokoknya perasaan yang aku rasain dari awal reading sampai tadi aku reading itu justru berkali-kali lipatnya, and I think that's so good of the script. Yes, dan ini jadi kayak berkah untuk seorang Yasmin dalam karir acting ya, dapat peran yang luar biasa ini ya. Betul, dan aku berharap banget nanti saat filmnya udah jadi dan ditonton oleh penonton, itu mereka bisa merasakan perasaan aku yang tergoyang-goyang selama membaca skenario ini. Nah, itu mesti dirasain, siap. Yasmin, tepuk tangan untuk Yasmin Everton. Thank you. Brian Domani. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Brian. Jujur aja, aku deg-degan. Aku gak bisa bohong itu. Soalnya bukan karena penonton atau orang gimana. Deg-degan karena kata-kata Zira pas kita ngobrol yang pas hari itu, yang dimana lumayan menyentuh hati kita semua. Jadi aku pengen melakukan yang terbaik bukan hanya untuk penonton, tapi ya buat Zira. Ya. Untuk karakter Amar ini biar dikenang, biar diingat. Apa sosoknya dia nggak bakal pernah mati itu. Ya, itu yang buat aku jujur sampai sekarang nih, tadi masuk aku udah lama banget preskon nggak deg-degan, tapi sini aku jujur deg-degan banget. Yes. Dan emang hidup tuh ada caranya sendiri ya. Aku juga bisa dibilang lagi proses hijrah, proses belajar lah. Yeah. Dan seperti Zira tadi ngomong, ada susahnya, ada gampangnya, ada atasnya, ada bawahnya. Dan sebelum saya mendapatkan kerjaan ini, saya lagi proses susah nih di bawahnya nih. Sebulan 2 bulan benar-benar lagi bingung ini segala. Pertama kali kan gara-gara Indonesia ada Amstel tuh sama Bu Hadra lagi. Iya sama Bu Hadra juga. Tapi bawah ini terus ada beberapa tawaran kerjaan tapi nggak serak aja, bingung. Ini aku mau ngapain ya? Sempet kepikiran kayak apa aku berhenti acting aja ya? Seriusan. Jangan Bray. Terus tiba-tiba diberikan sinopsis 172 days ini. Ya. Awal baca sinopsis doang tuh kayak oke, menarik. Dikasih skrip draft 4. Langsung kayak berasa kayak Allah tuh ngasih tunjuk kayak kamu harus ambil ini deh, ambil ini. Ini secara tidak langsung jawaban buat kamu. Ya. Dan yang buat akhirnya benar-benar pengen banget ngambil judul ini tuh bukan karena skripnya saja, skripnya indah, bukunya juga indah.
Tapi di saat aku nonton YouTube kamu sama Amar, lihat hubungan kamu sama Amar segala, buat aku tersentuh soalnya, yes, Ustadz perfect. Yap. Tapi dia juga 20 tahun dan kamu juga 19 tahun. Itu yang buat aku kayak, aku juga in my 20s. Kok pas banget gitu ya? Tiba-tiba, dan jujur pasti kalian mikir, emang muka aku agak tidak mirip ya dengan Amar. Itu aku langsung lempar aja. Tapi aku will try my best untuk ikutin dia bukan hanya di film, tapi insya Allah habis filmnya juga. Menjadi 20%-nya dia aja aku bakal alhamdulillah banget. Udah Masya Allah banget ya. Yeah. Jadi spirit itu ya, Brian, yang lo bisa, ini merinding beneran karena merasakan ini, ya berarti ini emang beneran berasa dari hatinya dari teman-teman Kes tadi ngobrol sama Brian. Iya, ya gitulah. Emang ceritanya indah, baper, lucu, sedih, ada lucunya ada kesalnya juga terkadang, tapi ya itu kayak hidup kan. Yes. Dan diceritakan sangat indah sama kamu Kak Archie, dan mudah-mudahan nanti di filmnya bakal dirasakan sama semuanya. Amin. Brian Domani, tepuk tangan buat Brian Domani. Kita ke case yang lain, kalau tadi Yasmin dan juga Brand kita udah tahu deh, jadi Zira dan jadi Amar gitu. Kalau case yang lain, boleh memperkenalkan ke teman-teman media di sini perannya sebagai siapa dan gimana perasaannya tergabung di proyek ini. Dari Yoriko dulu, silakan Yoriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoriko Angelin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua rekan media. Terima kasih juga untuk Star Vision atas kesempatan yang luar biasa. Dan di sini saya Yoriko Angelin berperan sebagai Intan. Intan itu adalah sahabatnya Zira, sahabatnya Yasmin dari sekolah, dan dia adalah teman yang membawa dampak positif gitu. Kayak aku kan bawa dampak positif banget, gitu ya. Banget. Makasih ya. Kalau lihat Yoriko mungkin kita waduh dampaknya positif banget kok nih. Udah keren banget lulusan luar negeri, Masya Allah nih. Amin nih. ya Allah. Yes. Itu jadi aku memang seorang sosok yang sedang menjalani proses hijrah juga gitu. Mas Gani lu kenceng banget aminnya. Aminnya dari mana-mana ya. Iya. Ya paling kenceng. Gitu, jadi happy banget dapat peran ini, dan aku pas baca sinopsisnya pertama kali luar biasa, seneng banget, dan aku juga tahu ceritanya Kak Zira, bagaimana dengan Amar dulu, sering nonton juga, jadi happy banget bisa terlibat di project ini, jadi terima kasih. Siap, Yoriko, thank you Yoriko. Kalau Amara boleh ceritain dong juga ke teman-teman media, kamu di sini sebagai siapa perannya dan gimana rasanya? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama aku mau ngomong makasih dulu untuk Pak Parwes karena ini adalah proyek pertama aku di Star Vision. Dan ini juga proyek pertama aku sama Bu Handra. Dan makasih juga ke Kak Abi karena castingnya jujur bolak-balik ya gitu. Kak Abi tolong. Ada tuh. Dan karakter Niki ini kayaknya kenakalan-kenakalan anak yang ditakutin sama orang tua semuanya ada di dia. Oke. Jadi lumayan deg-degan juga aku bawanya dan ngebawa Zira ke hal yang negatif. Kalau Intan kan ke yang positif, aku bawanya ke negatif. Oke, jadi ya kan luar biasa. Makanya Kak Abi tuh bolak-balik katanya. Pengen tahu loh setambeng apa gitu ke sini gitu ya. Ya luar biasa, tapi prosesnya akhirnya bergabung sama teman-teman, seneng ya akhirnya. Iya, ya. seneng banget. Bisa di sini ya, dan semoga panjang terus ya. Ini kan proyek pertama Mas Star Vision ya. Insya Allah kedepannya sering main kesini lagi ya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke pasangan suami istri. Tadi teriak aminnya udah kenceng banget juga. Mas Gani dan juga Mbak Aditya Putri pengen tanya. Ini barengan lagi pasangan suami istri main bareng. Gimana rasanya terus di film yang sangat luar biasa di 172 Days. Silakan boleh diceritakan Mas Ridwan Ghani dan juga Mbak Aditya Putri. Yang romantis, jangan garing. Coba dijawab. Oh udah briefing dari rumah ya? Udah domestik ya? Iya, dari rumah udah briefing. Boleh ceritakan masing-masing berperan jadi siapa karakternya dan gimana karakter di sini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putri, di sini jadi Kabela, kakak Zira yang ada di situ. Oh ini langsung ada Kabelanya. Aduh, aku tuh. Masya Allah. Iya, tepuk tangan dulu dong, karena ya ini melihat langsung
jadi tambah ini ya, kayak girohnya dapet banget gitu, semangatnya gitu, kayak bakal main sama Zira di film ini jadi kakak yang super protektif, super sayang, dan pastinya sebagai penikmat film Indonesia, aku tuh selalu suka cerita yang ada campur tangan Allah di kisahnya gitu, karena pasti selalu tidak diduga-duga dan apapun bentuk ceritanya pasti indah gitu. Jadi aku sendiri bersyukur banget bisa jadi bagian dari film ini setelah hiatus 2 kali hamil ya. Dihamil, langsung marah ke suaminya. Jadi cuti main film padahal jadi dan ini reunian yang menyenangkan sekali kan, gitu bersama Pak Parwes juga. Jadi setelah bangku kosong ya mau reborn juga nih, Masya Allah. Jadi ke kantor lagi tuh rasanya kayak emang dulu aku waktu kesini seumur-umur remaja baru lulus gini ya kan. Sekarang udah jadi mama nggak apa-apa. Curhat dulu nih mama. Ya pokoknya pastinya seneng banget sih. Bersyukur banget dapat cerita yang nantinya mudah-mudahan entertaining dan at the same time kenapa harus nonton di bioskop. Karena tanpa kita sadari kita bisa ngaji di bioskop. Itu dia. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Tuh, yang jadi kakaknya Zira di sini. Selanjutnya bagaimana pertanggung jawabannya, kamu dulu dong Mas Ridwan Ghani. Pertanggung jawabannya gimana bikin istri absen 2 kali? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, naik bus ke kampung rambutan. Cakep. Lanjut dong. Bini gua ngidam durian. Perkenalkan saya Ridwan, di sini saya jadi AA Herman. Abun lagi nyiapin, nanti dibalas sama Abun. Tenang aja. Gue tunggu Bun. Makasih Pak Parwes. Alhamdulillah untuk pertama kalinya saya di sini coba-coba untuk syuting bareng sama istri saya. Doakan ya semoga ini berhasil. Jadi ini pertama barengan sama istri syuting? Sebelumnya ada dong bareng. Sebelumnya kita pernah main short movie, kebetulan kita juga fans banget dari Kak Archie. Jadi ini Masya Allah. Jadi kita cuma ngekor senior-senior kita aja, oh karyanya bagus, kita wiritin semoga kita yang dapat. Akhirnya ada. Jadi ini buah manis aja sih. Nah lanjut terus gimana? Cakep. Terus gimana rasanya berarti bersama lagi dengan Star Vision, apalagi spesial kali ini bareng istri juga mainnya. Di sini sih spesial semua, tapi perasaan saya yang paling spesial adalah deg-degannya syuting bareng sama istri. Alhamdulillah, moga-moga lancar. Semoga pesan yang ingin Zira sampaikan dalam bukunya itu bisa tersampaikan dengan baik. Udah sih jangan ngomong banyak-banyak, istri saya udah bagus banget ngomongnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat Ridwan Ghani, thank you. Iya penuh tekanan banget ya kalau di sini ya, nggak kasihan gue. Baik, selanjutnya kita ke Hamas Syahid juga. Boleh dong diceritakan di sini. Tadi sempat disinggung sedikit sama Pak Parwes perannya di sini, tapi boleh kamu yang mengumumkan sendiri, boleh ke teman-teman media. Jadi karakternya siapa di sini dan gimana proses mendapatkan karakter tersebut? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin ngucapin juga kepada Pak Parwes selaku pemilik Star Vision, kemudian Mas Arief, Mas Abi, dan juga teman-teman media, juga teman-teman cast yang ada di sini. Alhamdulillah ini proyek pertama saya juga di Star Vision. Dan jujur ketika saya ditawarin film ini, jadi sebenarnya saya udah kenal sama Amer gitu. Amer. Dan saya punya kenangan baik dengan beliau. Dulu itu kita sering DM-an, tapi belum pernah ketemu. Janjinya kalau ketemuan kita main pingpong bareng ya bang gitu. Karena Amer kan jago banget pingpong ya. Jadi kalau misalnya saya main pingpong di story gitu dia selalu komen gitu. Nah suatu ketika saya bangun tidur ngelihat ada berita Amer pergi. Dan itu langsung buat saya sedih. Saya sedih banget karena saya belum pernah sempat ketemu sama beliau dan ternyata Allah lebih sayang sama beliau. Dan ketika saya tahu ternyata kisah hidup Amer dan Zira difilmkan lewat buku, saya baca bukunya lewat skrip ya. Saya baca 1 lembar, 2 lembar, terhanyut saya. Sampai akhirnya di bagian-bagian akhir, ini kok ada air mata, nangis nih gue nangis ya Allah. Gitu. Jadi emang ceritanya itu dalam banget gitu.
gimana bentuk mencintai karena Allah benar-benar dituliskan dalam sebuah buku gitu. Bayangin tiap Zira kalau misalnya lagi tegang gitu, pegang tangan abang ya gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu aduh ngena banget sih. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah banget. Terus menjadi Alvin di sini saat ngobrol, sejauh apa proses ngegali karakter dari Alvin di sini? Prosesnya jadi Alvin mungkin lebih ke ngelihat sosok Alvin sebagai kakaknya Amer aja sih. Gitu. Itu aja, mungkin saya ngelihat Instagramnya Alvin, gimana karakternya beliau gitu. Masya Allah ya, ini belum pernah ketemu baru DM-DM aja tapi udah berasa sebegitu dekatnya ya. Itu luar biasa, siap. Tepuk tangan dong sekali lagi juga untuk Mas Syahid, thank you. Kita geser ke sebelah sini dulu, di samping Zira sudah ada Mbak Meisha Sregar juga. Mbak Meisha boleh ngobrol sedikit, ceritain ke teman-teman media di sini karakternya seperti apa dan jadi siapa di sini. Gimana ada akhirnya tadi Pak Parwes bilang dari umur belasan loh bareng Star Vision, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman media yang sudah hadir di sini. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Star Vision yang entah kali keberapa setelah berjuta-juta tahun saya masa kuliah, SMA kuliah, saya pertama kali dipercaya sinetron itu adalah oleh Pak Parwes. Dan sekarang bisa ketemu lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sebenarnya jujur saya udah lama banget gak main film. Saya udah lama banget tidak sinetron. Saya gak pernah mengambil kerjaan acting. Karena masalah waktu. Kayaknya enakan MC deh, cepet pulang cus gitu ya, bener kan? Betul sekali. Tas dulu dong. Terima kasih. Tapi kalau Mas Arci, Pak Pio ngajak mau saya Star Vision. Buat Star Vision the best itu mah. Ya gak Bun? Dan gak berapa lama yang lalu manajer saya bilang, Mbak ada tawaran film. Terus saya dikasih sinopsisnya, begitu aku baca dari depan aku udah ngelihat, Len ambil. Hah serius Mbak? Iya. Karena aku mengikuti kisah dari almarhum dan juga Zira dulu tuh benar-benar apa ya, pasti semua orang akan tersentuh. Apalagi buat aku sekarang udah umur-umur segini, sebisa mungkin apapun yang dikerjakan itu punya nilai dakwah dan syiar juga, bisa ada nilai pahala. Karena di sini ceritanya bagus banget, bukan hanya kisah cinta dari dua anak manusia, tapi menceritakan lebih ke proses hijrahnya. Dan saya yakin setiap orang punya perjalanan hijrahnya masing-masing. Dan kisahnya mereka berdua ini buat aku one of a kind. Jarang banget. Dan insya Allah Zira ini jadi calon ahli surga. Amin, 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 amin. Kisahnya begitu, nggak mungkin semua perempuan mungkin bisa sekuat, apalagi masih muda banget. Dan aku alhamdulillah aku berkesempatan menjadi ibunya Amer yang baru hari ini kita ketemu, mirip banget loh kita Bunda. Iya banget ternyata. Emang nih casting Star Vision ini yang pas. Luar biasa. Muka kita mirip, ngarep ya, beda Batak. Batak pengen dibilang bulat. Dan mudah-mudahan walaupun jatah saya cuma sedih. Jatah saya dikit banget nih Mas Arci nih mau dikit banget, tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun peran aku di sini sedikit tapi mudah-mudahan memberikan banyak sekali manfaat untuk orang banyak. Amin. Siap, terima kasih Mbak Meisha Sregar. Lanjut kita ke Messi Gusti. Jadi Messi aku mundur dikit biar kelihatan sama teman-teman media ya. Messi kalau Messi boleh ceritakan tadi udah ngebuka dengan lantunan ayat suci Al-Quran juga ke depan teman-teman media. Kamu di sini perannya sebagai siapa dan gimana akhirnya gabung bersama kakak-kakak ya, semuanya kakak sama kakak-kakak di sini Messi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Messi Gusti. Di sini aku berperan sebagai Zira kecil. Terus banyak ngobrol apa sama Kak Zira? Jadi Zira kecil kok nanya-nanya apa ke Bu Hadra atau ke Kak Zira mungkin? Kebetulan kalau sama Kak Zira aku baru ketemu tadi. Baru ketemu sekarang ya? Baru ketemu sekarang. Terus aku juga seneng banget karena bisa ketemu lagi sama Pak Parwes, sama Tante Hadra gitu. Seneng juga sih sama pemain-pemainnya. Baru pertama kali ketemu sih udah seru ya. Udah seru ya? Udah gak sabar buat besok proses syutingnya ya? Messi Gusti. Tepuk tangan untuk Messi Gusti.
Pojok kanan tadi ada pasangan, sebelah pojok kiri juga ada pasangan juga yang luar biasa. Mas Tengku Firmansyah dan Mbak Cindy Fatikasari. Kan kesini dulu gitu, baru tadi. Lu kebiasaan lu. Belum Pak. Kan udah tadi di awal, udah dikenalkan. Mas Tengku Firmansyah dan Mbak Cindy Fatikasari, gimana ada di proses film 170 Days ini dan berperan sebagai siapa, boleh dikasih tahu ke teman-teman media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman media, dan saya mengucapkan terima kasih ya atas kedatangan teman-teman semua, dan juga untuk Star Vision, Pak Parwes, I see you again. Aku tuh finally, aku tuh pertama kali acting ya. Itu di Star Vision sama Pak Parwes 15 tahun. Wow, umur 15 tahun. Iya, masih belum bisa main, tapi Pak Parwes udah mempercayakan aku, waktu itu aku pasti bisa gitu. Jadi ini kayak reunian ya Pak ya, udah lama banget gitu, dan akhirnya senang banget aku bisa bekerja sama kembali. Dan untuk Zira juga aku tuh baca cerita kamu, kayak berkali-kali aku baca skenarionya, sampai aku bilang ke suami aku, ini emang benar sih, jadi semua perasaan itu ada di situ gitu. Jadi aku bisa yang senyum-senyum, aku salah tingkah, terus tiba-tiba aku keluar air mata, padahal aku lagi di lapangan tenis gitu. Kenapa pengen nangis gitu, lagi di sini. Jadi kayak ingat gitu ya. Kayak gitu, kalau aku bacanya ini so cute gitu, dan banyak nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Dan aku juga sama Firman melewati proses hijrah yang cukup signifikan juga, karena dulunya kita berdua ini adalah pendosa gitu, banyak banget dosanya, dan akhirnya kita hijrah sama-sama. Dan memang pengalaman aku dan Firman sih, ketika hijrah itu kita lakukan, ketika kita ada partner untuk berhijrah itu jujur memang semua jadi terasa lebih mudah gitu, dibandingin kamu harus berjuang sendirian. Dan aku juga ngerasain banget itu, dan mencintai karena Allah adalah hal yang paling indah di dunia ini. Dan I feel so honored untuk bermain sebagai uminya Zira. Umi Zira ya. Gitu, karena aku ngelihat Zira sama Bella sekarang gitu, nggak mungkin mereka bisa ada di titik ini tanpa didikan dari seorang ibu yang luar biasa gitu. So terima kasih ya semuanya. Thank you. Siap, Mas Cindy Fatikasari, thank you. Ke Mas Tengku Firmansyah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Firmansyah, berperan sebagai ayahnya Zira, abinya Zira yang masih kecil. Bersyukur sih alhamdulillah bisa ikut main di film ini, karena buat saya film ini tuh tuntunan juga ya. Jadi film wajib ditonton, nontonnya aja dapat pahala. Mudah-mudahan setelah nonton bisa ikutan berhijrah, amin. Itu, Masya Allah. amin. Pokoknya bersyukur banget bisa ketemu lagi sama Pak Parwes, kerjasama bareng lagi, alhamdulillah. Siap, tepuk tangan dong untuk pasangan yang luar biasa juga. Terakhir kita ke Abun nih, nggak lupa Bun, Abun Sungkar. Iya. Tapi balas dulu dong pantunnya Mas Ridwan Ghani dong. Udahlah itu gak usah kayaknya. Kasih peringatan, kau gak lucu awas. Iya. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Nyusahin aja nih lu. Iya. Diliatin Brian. Abun gimana rasanya ada di sini sebagai investor ya? Silakan. Sebagai pemilik Star Vision. Iya, menjadi sebagai milik. Produser sebagian cempaka putih milik lu gimana? Bun, tergabung juga di sini, boleh jelasin sebagai siapa Bun dan rasanya gimana Bun? Salam dulu, salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abun Sungkar, tepuk tangan dong. Thank you Bun. Kita lanjut ke tuh. Halo. Oh belum. Belum loh. Belum ya. Silakan Abun. Iya, sebelumnya terima kasih buat Pak Parwes. Ya template banget tapi nggak apa ya. Iya boleh. Terima kasih buat Parwes, Mas Arsi, semuanya yang udah datang di sini, teman-teman media. Template banget ya, tapi nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Iya, gue berperan sebagai Abun ya Pak. Nah kan lupa sendiri. Iya kan? Dia lupa, akhirnya dia lupa. Gini, gue juga bingung kenapa jadi diri gue sendiri gitu. Karena kan kalau kita reading atau jadi suatu karakter kan harus ada pendalaman untuk karakternya kan. Betul. Bahkan gue sendiri gak bisa memahami diri gue sendiri gitu Bang. Jadi gue bingung gitu, ini gimana readingnya ya? Bahkan lu Abun jadi Sungkar di sini. Iya makanya bingung nih gimana cara jadi Abun Sungkar ya gitu. Itu menjadi versi terbaik dari diri lu ada di sini berarti Bun. Iya mungkin ya, karena emang gue rencana emang bismillahirrahmanirrahim pengen hijrah gue. Masya Allah, Masya Allah.
Nah, kalau jomblo bebas ya. Apa aja? Oke. Bahas jomblo lah. Ntar Oke. di sini gue yakin dapet gak? Ntar ta'aruf, bikin novel, filmin. Nah, gitu. Udah jauh, stepnya udah jauh aja. Visioner emang Visioner. barang, iya, gitu. Siap mengawal Abun. Tapi gue senang banget sih maksudnya. Tapi harus hijrah. Iya. Bener Pak, kan kita hidup yang buat berhijrah kan? Iya, itu padahal sebuah berjalan kan. Gimana? 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 Hadisnya gimana pun yang kemarin lo cerita Bun? Astagfirullahaladzim. Gue gak segitunya. Enggak segitu ya. Tapi happy Bun. Jadi Abun tuh, Abun karakter yang seperti apa di sini yang bisa di-share ke teman-teman media? Jadi Abun kan Pak? Iya jadi Abun Sungkar jadi Abun. Iya. Tapi Abun tuh karakter seperti apa sih gitu Di loh. mata lo gue kayak gimana deh? Ya media kan gua. Maksud gue di mata lo gue orang Fun, gimana? ganteng, Gas, itu. Ya gitu. Tapi yang Papa Ros bilang bener nakal juga sih Bun, dikit Bun. Itu Pak, masa nakal sih Pak? Jadi Abun ini perannya adalah sahabatnya Amer. Jadi kalau Amer sahabat dalam kebaikan, Abun juga sahabat dalam kebaikan. Amin. Oh, amin. Nah, itu. Walaupun sebenarnya di dunia nyatanya gue belum pernah ketemu sama almarhum, maksudnya nggak temenan banget gitu. Nggak temenan sih, emang belum pernah ketemu juga. Gitu. Cuman insya Allah bisa lah sama Brian, karena Brian kan aktor banget kan. Brian Domani. Brian Domani maksud gue kan pasti dia ngebantu banget gitu. Kelas Kelas Domani. banget, ada senyum-senyum tuh tuh. Iya, beruntung orang yang satu frame sama Brian Domani itu. Parah. Biasa. Kemarin dibilang ayo syuting 172 days. Iya. Pemainnya siapa? Brian. Gas. Wih. Jadi faktornya Brian dulu ya. Brian, gas. Brian nih. Lagi Yuriko, gas. Yoriko? Yo kata lo tunggu Yoriko bikin keputusan Pak pulang dari luar negeri, kalau iya saya iya gitu terakhir katanya. Kenapa di setiap proyek harus ada yang dicomblangin nah sih? Iya. Makanya gak bisa deh, maksudnya biasa aja. Iya. Diam aja, diam-diam personal chat gitu. Tapi bener ya, faktor Yoriko membuat lo makin yakin ya. Apa sih? Nih? Iya bener. Kok lo jadi malu kan aku nanya. Jadi bener faktor Yoriko gabung itu membuat lo makin yakin ada di proyek ini kan? Faktor utamanya itu? Faktor utamanya Yoriko katanya ada di proyek ini. Iya. Semoga lancar sampai nanti kita syuting terus ntar ditonton sama teman-teman. Karena ini filmnya ini juga template roller coaster, tapi gue yakinin ini beneran roller coaster. Gue benci roller coaster, tapi kalau naik roller coaster yang ini gue mau. Enggak Pak? Boleh. Gue benci roller coaster, tapi kalau roller coaster ini gue mau Abun Sungkar. Tolong itu di klip ya. Iya, TikTok, di FYP TikTok. tadi. Ya, 30 detik TikTok ya. Ini FYP nih. FYP ya. FYP. Ini mau FYP gak? Udah kali ya. Udah ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh jajaran cast, sutradara dan juga produser serta penulis. Sekarang kita berikan kesempatan buat teman-teman media juga yang hadir hari ini untuk bertanya dan ngobrol sebentar, silakan. Kita kasih kesempatan. Silakan yang ingin bertanya. Nah, silakan nih tadi apa udah terlalu jelas nih di sini? Udah belum ada yang ditanya? Mas Ais nih, ada Mas Ais. Boleh minjem Bun tadi satu Bun? Ya. Ya, silakan Mas Ais. Nama, media dan pertanyaannya. Halo, selamat sore. Saya Ais dari viva.co.id. Mau tanya mungkin buat buat Pak Chan Parwes, ini sejauh apa ya diskusi dengan keluarga dari Mas Amer sendiri gitu mengenai pembuatan film ini, dan respon mereka seperti apa sih? Tadi mungkin belum disinggung juga mungkin dari keluarga almarhum gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ais. Pak Parwes silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya pada waktu novel ini sampai ke saya tentunya membaca novel ini secara utuh, dan saya biasanya kalau memang mau ambil novel itu saya harus paham dulu apa yang ingin saya bikin dengan novel ini. Dan setelah saya baca, ini adalah sebuah novel yang jujur, bicara apa adanya, pasangan yang sangat muda, mendapatkan begitu banyak hal-hal baru dalam sebuah proses yang hijrah yang kita tahu memang ya hijrah itu adalah proses yang menurut saya tidak akan pernah berhenti. Dan tentunya pada saat dalam bimbingan, kehilangan yang membimbing itu juga sebuah proses yang tidak bisa berhenti, bagaimana harus survive-nya di sana. Dan akhirnya novel ini tentunya menjadi sebuah kisah yang diceritakan oleh Ijira
secara jujur, dan menurut saya pada waktu kita membuat skripnya kita diskusi. Jadi mungkin waktu saya bertemu Jira pun waktu itu saya udah baca, saya pengen bikinnya seperti ini. Dan akhirnya kita mengangkat skrip ini berdasarkan novel itu. Sehingga tentunya akan banyak hal-hal yang tujuannya tentunya sama, tapi pendekatannya yang kita sesuaikan. Karena sebuah film menurut saya juga butuh, selain menjadi sebuah tontonan yang menarik, harus syarat dengan tuntunan di dalamnya. Kurang lebih itu, ada yang masih kurang pertanyaannya? Respon dari keluarga almarhum seperti apa? Okay. Mungkin di sini Zira bisa. Zira boleh tambahkan, boleh silakan dijawab Zira. Respon dari keluarga tersendiri itu mereka mendukung, sangat mendukung. Dari Mama Yuni, dari Bang Alvin sendiri, dari nenek almarhum Amar, aku udah berdiskusi panjang. Beliau sangat mendukung, sangat mengapresiasi. Dengan satu pesan, bawakan film ini menjadi sisi hijrah yang luar biasa. Karena memang dampaknya untuk sisi hijrah itu lebih luar biasa dan tidak menyinggung satu hal dan yang lain, jadi mereka sangat mendukung. Ini support penuh ya dari keluarga besar ya. Iya. Itu dia ya Mas Ais ya. Siap, silakan Pak. Kan sebetulnya apa yang hendak kita sampaikan ini adalah kebaikan, dakwah ya. Saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang kita akan coba pertahankan, dan insya Allah supportnya juga sangat positif dari semua pihak. Dan hari ini juga kita bikin acara di sini, harapan saya adalah teman-teman pers juga mensupport dan akhirnya mengabarkan film ini, supaya menurut saya kan hari ini kita menyadari sekali di bioskop genre yang paling banyak adalah genre horor. Ya. Sehingga tempat paling serem di dunia adanya di bioskop-bioskop di Indonesia, banyak hantunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke bioskop juga bisa menemukan hal-hal yang positif, ya kan? Dan kita juga bisa, ya bioskop itu kan sekarang udah menjadi tempat, ini kan civic center, tempat untuk keluarga menemukan quality time, ya kan? Karena sekarang eranya dengan maraknya OTT, orang semua nonton di ruang-ruang pribadinya. Sehingga kadang-kadang rumah itu betul-betul hanya menjadi rumah, tidak menjadi tempat untuk kita bersama-sama. Nah, mudah-mudahan bioskop sebagai ruang publik bisa menjadi tempat kita bareng-bareng nonton, bareng-bareng mencari quality time, bareng-bareng menemukan hal-hal yang positif. Insya Allah tujuan kita, ya mungkin saya terlalu muluk kalau berkata saya ingin berkarya sambil berdakwah, tapi insya Allah karya ini memiliki nilai-nilai dakwah. Yes. Terima kasih. Siap, terima kasih. Aman Mas Ais pertanyaannya. Oke, selanjutnya silakan, ada yang ingin bertanya? Ya, Mas Thomas mau nanya Mas Thomas. Silakan Mas Thomas. Ya, sebelah situ Mas. Nah. Silakan. Selamat sore semuanya, Pak Parwes. Perkenalkan, saya Thomas dari Sindo. Sebuah hal yang menarik ya Pak, apabila sebuah film itu bisa tidak hanya menghibur tapi memberikan inspirasi dan tuntunan. Pertanyaan saya untuk dua pemain yang Brando Mani sama Yasmin Naper, bagaimana kamu memberikan chemistry dan memerankan orang yang pernah sudah ada gitu. Nah itu kan tantangannya pasti akan selalu dibandingkan dengan sebelumnya. Pasti. Nah itu seperti apa tantangannya, chemistry-nya seperti apa, dan ada nggak sih mungkin dengan keterlibatan kamu di sini, kamu punya misi tertentu, dan ketika pendalaman apakah baca novel atau dari skrip saja? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Parwes, ini kan film baik ya, film bagus buat semua orang, termasuk kemarin Hati Suhita juga itu menarik sekali, inspiratif. Ada rencana untuk promosi nggak sih Pak? Promosi dalam arti agar anak-anak muda terutama bisa lebih menghargai lagi arti keluarga yang sesungguhnya. Terima kasih Pak. Oke, jadi pertama ke Yasmin dan Brian gimana? Dan yang kedua gimana proses nanti promosi dari film ini biar maksimal bisa nyampe ke seluruh jangkauan yang paling luas. Silakan Brian dan Terima kasih Bu pertanyaannya. Pertama-tama aku cuma mau bilang film ini bukan biografi ya. It's inspired by.
inspired by ceritanya Zira dan Amer. Emang betul pakai nama asli mereka, tapi it's not a biography. Dan kalau dibanding-bandingkan tuh udah pasti, enggak mungkin tidak dibandingin. Tapi mungkin kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan Zira yang sangat pintar, vokal, nggak takut untuk ngomong dan lumayan cerita banyak. Oke. Banyak sekali, kita pernah ngobrol berapa jam tuh ya? Dari jam 1 sampai mau ke maghrib itu bercerita semua dari awal-awal bertemu dengan Amer, dari PDKT-nya, dari ta'arufnya, proses ta'arufnya, ups and down-nya, hubungannya, semua diceritain semuanya. Jadi ya mungkin gak bisa ditunjukkan semua di film ini karena film ini ada durasinya dan ada tujuan sendirinya juga. Tapi kalau dimirip-miripkan atau karakter kita, hubungan karakter Amer sama Zira, Yasmin sama Brian sama yang aslinya, kita bakal berusaha semirip mungkin. We will try our best, tapi ya itu aku tekan lagi, it's not a biography, it's inspired by. Oke, kalau Yasmin gimana, silakan. Iya, basically udah hampir dijawab semua sama Brian ya. Tapi untuk mendalami karakter tadi itu emang kita ada sesi di mana aku ngobrol sama Zira juga. Dan Zira tuh orangnya ditanyain pertanyaan cuma 2 kata doang bisa cerita panjang banget. Jadi sangat helpful. She's very open dan aku bersyukur banget di sini aku bisa meranin kamu. Yes, gitu. Itu jadi juga satu berkah buat pemain ya. Saat ya penulis dan juga yang merasakan langsung bisa bercerita sebegitu banyak ya kepada pemain ya. Yes, dan kembali lagi yang kayak Brian bilang ini bukan biografi, ini adalah inspired by gitu doang sih untuk mengingatkan. Oke, siap Brian dan juga Yasmin, terima kasih. Pak Parwes silakan Pak, ada promo yang seperti apa nanti untuk 172 desi? Tadinya saya mau bantu mereka menjawab, tapi ternyata udah jago-jago. Iya, luar biasa. Tangan dong. Brian Omari dan Yasmin. Sebetulnya real biografi pun nggak mungkin lah kita bisa menjadi karakter apa adanya. Tapi basically kita mempunyai sebuah kisah yang ditulis dalam novel dan tentunya dari novel itulah yang kita bikin menjadi skrip dan juga banyak dialog yang hendak kita bikin. Jadi kalau misalnya perhatikan aja di poster yang dibuat teaser poster, belum poster utama, itu berdasarkan novel bestseller. Berdasarkan, ya kan. Nah jadi kita butuh ruang yang cukup untuk, karena kan ada hal-hal yang sangat pribadi mungkin yang kita nggak tahu tuh, tapi ada hal-hal yang butuh semua orang tahu, karena di situ justru yang menjadi daya tariknya. Dan seperti yang Brian tadi sampaikan bahwa film mempunyai keterbatasan juga secara durasi. Tapi karena tadi pertanyaannya mengenai bagaimana mempromosikan film ini agar bisa sampai kepada remaja ataupun pasangan-pasangan yang hendak menikah dan yang sudah menikah. Karena sebetulnya dalam film ini betul kisahnya tentang Zira dan Amer dengan Zira, tapi peran keluarga itu sangat besar. Kita tidak bisa hindarkan bahwa dalam kehidupan kita mempunyai 2 lingkungan yang sepertinya terpisah tapi jadi satu, keluarga domestik dan keluarga besar. Nah di sini kita akan punya cerita tentang keluarga domestiknya dan kita juga butuh cerita tentang keluarga besarnya. Sehingga di sini ada karakter A.A. Herman, Bella, kakaknya Zira, kemudian ada karakter Umi, Abi, ya kan. Jadi semua karakter yang ada di sini akan menjadi sebuah perjalanan yang menarik, ya kan. Dan tentunya kita tidak mau membuat orang hanya kan nonton itu kan harus seru ya, harus seru. Makanya kita butuh juga Abun Sukar, ya kan. Nanti kalau kita filmnya kurang lucu, kita omelin Abun. Abun ya. Abun tuh komedi terus ya. Dan pasti tentunya ya dengan ngobrol sama teman-teman media ini ya Pak supaya bisa lebih disebarkan lagi. Bun siap ya Bun ya? Siap, besok udah mulai syuting nih Bun. Iya. Oke, terakhir mungkin ada lagi yang ingin bertanya teman-teman media. Baik, nanti juga akan kita berikan kesempatan untuk doorstop. Ada satu lagi, silakan. Boleh, satu lagi silakan. Sebelum kita potong tumpeng bareng nih untuk
prosesnya besok mulai produksi. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matthew dari Halo.id. Selamat Pak Fares untuk film yang Pak Fares sekarang lebih suka yang mengangkat religi gitu. Tidak ikut terhanyut dengan boomingnya film-film horor gitu ya. Zira, saya mau tanya Zira, selama kan sudah penulisan kemudian jadikan film, apakah ada yang terlupa tidak dituliskan atau memang seperti apa, kemudian bagaimana Zira dengan Archie, adakah diskusi dalam nanti untuk mengangkat filmnya, apakah ada yang mungkin ini harus tampil, ini yang enggak gitu ya. Oke, karena dari banyaknya cerita di dalam novel mungkin ya, jadi pilihannya gimana ngobrol sama Mas Archie-nya. Silakan Zira. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi memang dari awal pas Pak Parwes baca buku novel aku, memang aku bersyukur banget akhirnya berjodoh dengan Star Vision karena Pak Parwes sendiri baca bukunya dan aku mendapat banyak masukan. Aku ingat banget Pak Parwes bilang, Zira kisah ini indah. Kontak hubungan kamu dengan kakak perempuan kamu itu yang layak untuk kita naikin gitu kan. Kisah kamu dengan almarhum, kisah kamu dengan kakak kamu dan kisah perjuangan hijrah kamu kayak gitu. Jadi akhirnya ketika aku berhubungan komunikasi menuangkan novel aku dalam bentuk naskah itu juga aku sama Mas Arsi lumayan diskusi panjang dari gimana ceritanya bisa kayak gini, bisa kayak gitu, di bab ini kenapa kamu kayak gini gitu. Jadi karena kan kalau di novel itu hanya bagian-bagian penting aja yang aku tuliskan, tapi mungkin di film ini ada sedikit yang beberapa diuraikan. Kenapa Zira seperti ini? Oh ternyata jawabannya ini gitu. Itu cukup panjang dan seru juga karena akhirnya bisa berdiskusi panjang dan banyak poin-poin yang harus lebih tonjolkan seperti itu. Makanya karakter yang sangat kuat di sini terlebih dari karakter Zira dan Amer, tapi karakter keluarganya. Keluarga siapa? Keluarga Zira seperti itu. Bagaimana Zira seperti ini? Ternyata ada campur tangan dari keluarganya dan itu yang ditekankan. Proses hijrahnya seorang anak gadis berusia 19 tahun dan bagaimana anak usia 19 tahun kok bisa berani menikah di usia muda kayak gitu. Itu dan mudah-mudahan semoga istiqomah menjadi muslimah yang sampai saat ini aku sekarang kayak gitu. Itu pasti proses yang panjang dan itu yang ditekankan dalam kisah ini ya Pak. Yes, proses itu hijrahnya. Ya, Mas Archie mungkin mau menambahkan dalam proses penulisan dari ke skenario? Gampang banget sih sebenarnya ininya kerjasamanya karena Zira juga orangnya open banget. Jadi memang ada bagian-bagian yang nggak bisa ditampilin di skenario filmnya karena bukan buat konsumsi publik, tapi sama sekali nggak mengganggu ceritanya secara utuh. Jadi Zira cerita semuanya, terus habis itu mana bagian-bagian yang menarik yang kira-kira akan bisa ya secara film bisa bikin bagus gitu masuk. Kalau yang di ranah private sih nggak dimasukin kira-kira gitu. Oke, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Dan mengingat kalau besok sudah mulai hari pertama produksi ya, Hadra dan juga Pak Parwes ya dan juga teman-teman. Kita di sini pas banget di harinya tadi udah ngumumin teman-teman yang main, kemudian juga teaser posternya. Kita akan prosesi potong tumpeng. Nih kita akan sama-sama berdoa bersama buat kelancaran proses produksi. Foto bareng dulu. Iya, foto bareng dulu di posisi ini boleh. Foto dulu Pak mumpung lagi di sini boleh. Yang di depan boleh agak merapat, yang di belakang boleh berdiri. Ya, yang di depan merapat boleh kanan kiri aja tetap duduk. Nah. Iya. Silakan teman-teman media kita berfoto dulu. Oke, silakan. Tengah ya, tengah. Oke, tengah udah. Oke, teman-teman di sebelah kiri boleh kasih pandangan di serong sebelah kiri. Oke. Baik. Ya, tengah lagi boleh tengah. Silakan teman-teman di tengah. Oke, kanan nih sekarang boleh kanan. Kanan. Sebelah kanan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan prosesi potong tumpeng. Boleh silakan dimasukkan tumpengnya.
Silakan boleh berdiri teman-teman pemain sutradara. Zira silakan. Ya, silakan teman-teman boleh bawa masuk tumpengnya. Oke, jadi yang pertama mungkin nanti kita doakan bersama. Silakan boleh tumpengnya. Abun biar nggak kelihatan banget bang di sini. Tiap preskon satu. Baik, yang pertama mungkin kita minta Pak Parwes sebagai produser, boleh Pak Parwes? Silakan Pak, boleh potong tumpeng, boleh dikelilingi samping kanan kirinya teman-teman. Akan memberikan potongan pertamanya kepada sutradara dari film 172 Days. Iya, berdoa dulu Pak, benar Pak. Berdoa dulu sama Mas Arci. Iya, udah siap-siap. Mas Arci yang pimpin doa. Iya, kita berdoa dulu, silakan boleh dipimpin oleh siapa? Mas Arci atau Hamas, silakan. Masya Allah. Kita doa dulu teman-teman, semoga lancar proses syuting dari 172 Days dari Starvision. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah besok kita akan mulai syuting dan semoga Allah permudah syuting kita lancar sampai sebulan ke depan. Gak ada halangan, gak ada gangguan dan bisa selesai dengan baik dan benar. Untuk menambah keberkahan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doanya dikabulkan dan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak, boleh bersiap-siap, kita akan potong tumpengnya sebagai tanda. Mungkin boleh yang pertama akan diberikan kepada sutradara, yaitu Bahar yang siap mulai besok. Produksi hari pertama, ya, di mana semua dimulai. Nah, Abun walaupun callingan yang gak ada, dia akan tetap datang Bahar katanya. Abun dia tiap hari datang mau menghibur di set ya. 3, 2, 1. Silakan kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dong untuk tumpengnya. Dan biasanya kalau potong tumpeng Mbak, kalau udah dikasih semua harus habis langsung ya. Harus banyak dan harus dihabiskan ya. Oke, ini ya berarti dengan dipotongnya tumpeng tadi oleh Bapak Jan Parwes, berarti dimulai juga proses produksi dari film 172 Days. Ya, boleh lihat ke kamera Pak? Ya, boleh tahan dulu, boleh lihat ke kamera, silakan. Hadir, Mbak ngasih ke pemain, silakan. Iya, jadi Mbak Hana gak mau bebannya sendiri, jadi bebannya harus dikasih ke pemain. Potong lagi. Iya, potong lagi. Ini dari, iya. Oke. Oh, supaya yang udah screen test gak berubah ya dari hasil screen test ya. Dan satu lagi kita minta dari Zira juga boleh potong tumpengnya buat ke pemain juga. Iya, ke salah satu pemain juga, silahkan. Iya, silakan. Ini tadi udah diwakilkan ya buat Brian sama Yasmin, satu berdua aja, jangan banyak-banyak ya. Biar nggak berubah ya Mbak Andra ya, dari screen test udah segini, ntar bingung lagi fittingnya besok. Silakan diwakilkan oleh main juga Mbak Cindy Fatikasari, boleh menerimanya Mbak Cindy? Yes, silakan. Pemeran Umi kan langsung. Oke.
Baik, boleh sebelum kita foto bareng lagi untuk terakhir Mbak Andra mungkin tadi boleh diceritakan sedikit ke teman-teman media. Tadi ada lantunan ayat suci Al-Quran dari Messi Gusti di awal. Nah tadi kan juga kita pengen tahu sebenarnya secara terjemahan atau secara artinya apa sih Mbak Andra? Boleh kasih tahu ke teman-teman media nggak? Ayat yang tadi dibaca oleh Messi Gusti. Boleh kita minjem mikrofonnya? Yes, silakan. Tadi surat An-Nisa ayat 100 berbicara tentang hijrah, bagaimana perjalanan hijrah seseorang, bahwa Allah menjanjikan sesuatu yang baik kepada setiap hijrah yang dilakukan manusia di jalan Allah. Itu dia. Siap, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kita boleh berfoto sekali lagi Pak dengan tumpeng. Belum ada foto barengan sama tumpengnya Pak. Foto, iya. Udah kamu pegang masing-masing. Ya, kanan kirinya lagi pegang masing-masing. Siapa sini boleh di sini? Baik, dah. Nah, Mbak Andra boleh pegang tumpengnya? Pegang, ya. Jadi kan udah dipotong. Nah, itu dia. Boleh lebih merapat lagi? Silakan, teman-teman. Berfoto lagi sekali, silakan, teman-teman media. Ya, silakan di tengah, boleh. Tengah. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk seluruh tim dari 172 Days. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Nanti mungkin ada proses untuk ngobrol sama teman-teman media juga ya. Ada doorstop barengan sama teman-teman media hari ini. Dan kita doakan mulai besok semoga seluruh proses produksinya berjalan dengan lancar. Amin. Dan sampai ketemu di bioskop di seluruh Indonesia dari film 172 Days. Terima kasih.